Oke, semua bisa dengar suara saya? Ini kayak konser ya. Gimana yang di sebelah kiri? Bisa, Pak. Masih ada suaranya? Ayo, bagaimana Jakarta? Bogor? Apa masih bisa digoyang? Kalau konser kan gitu ya. Tapi suaranya jelas ya. Shalom semuanya. Kita berharap suaranya jelas ya. Karena dari tadi koneksi ini memang juga agak-agak sedikit nggak stabil. Ya, memang banyak hal-hal labil di hari-hari akhir ini. Dan itu selalu terjadi ketika kita mau memulai sesuatu di awal ya. Tapi kita percaya segala sesuatunya nanti akan dibela. Jadi akan terus dilancarkan sampai akhir. Amin, amin. Selamat bergabung untuk semuanya ya. Kita melihat semua yang kemarin di Yunus ada di sini, juga ada yang baru-baru. Senang sekali ya kita sekarang bisa sama-sama. Kemarin ada sedikit spoiler ya dari Paul bilang gini katanya. Konon kabarnya, gitu ya. Kalau udah baca Roma ya bisa mendapatkan sesuatu dari Roma, menyelesaikan Roma. Ini konon kabarnya ya. Membaca kitab yang lainnya itu akan menjadi lebih asik dan lebih mudah gitu loh. Ini ya jadi ajak ya kalau misalnya masih ada yang mau bergabung untuk kelas kita ya. Kita akan tetap setia untuk Roma ini sampai di akhir di setiap minggu di hari Rabu. Ya. Berdampak asik cara Alkitab. Sekali lagi ya yang kita akan sama-sama belajar di sini itu bukan bagaimana memecah atau menemukan sesuatu yang membedah kitab Roma, tapi di sini kita mau kasih tahu mau share metode bagaimana sih cara membaca yang asik dan terpola ya. Sehingga kalau besok mau baca sendiri pun sudah tahu, sudah punya keberanian, tapi tertata, ada kedisiplinan gitu, ada aturan mainnya, gitu kan ya? Ya. Ya. Terus kita juga mau kasih tahu ke semuanya ya, kalau misalnya kelas ini itu selalu terbuka untuk siapa aja, ikut di tengah pun itu selalu bisa mendapatkan sesuatu. Gitu, mendapatkan sesuatu karena itu sekali lagi yang kita encourage, yang kita bangun itu adalah caranya. Makanya namanya berdampak asik cara Alkitab. Kita bisa memberi dampak di luar sana ketika kita menjadikan Alkitab sebagai manual book kita. Ya. Manual book. Oke. Nah, mari kita mulai dengan doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pada hari ini kami mau memulai sesuatu yang baru Tuhan, yaitu kami mau belajar dengan lebih mendalam Tuhan dari surat yang ditulis oleh hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 2000 tahun yang lalu. Yang bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberikan kehormatan untuk membaca firman-Mu Tuhan dan mengertinya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada kami penerangan, pewahyuan, buka pikiran hati kami, telinga kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan tidak hanya mengerti dan menjadi lebih tahu, tetapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi Tuhan kami serahkan segala-galanya, setiap orang yang mengikuti acara ini Tuhan, baik lewat Zoom, lewat Facebook, lewat Instagram, semuanya ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Nah, sekali lagi saya mau menyapa ini teman-teman, saudara-saudara yang paling tidak yang ada di Zoom ya, yang kelihatan namanya ada Ibu Kim, nah, ya, ada Pak Stevi, ada Bu Christine, Bu Mastiar, Bu Deli, ini gua tahu Bapak ya. Ibu Aliana, ada siapa lagi, Indrawati, Ibu Ana, Ibu Magda, siapa itu? Ya, ada Lita, my sister, Ibu Riris, Bindrawati, ada Anne, ya puji Tuhan. Walaupun semuanya off cam kebanyakan, tapi saya yakin semuanya sedang memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, dan juga yang di Instagram, semoga yang di Instagram sudah kedengaran suaranya ya. Nah, puji Tuhan ya. Ada siapa nih? Ada kita,
Rifani Agustina, Pasti Adelina Melva. Ya, udah ada suaranya ya. Rifani Maria Kalista. Halo. Agustina Pipi, Ritonang Rosa. Ya, oke, Horas. Nah. Oke, yang di Facebook juga ya tetap semangat ya. Yang di Instagram, ini ada 3 Instagram kita buka. Oke, nah kita akan membahas kitab yang menjadi banyak orang bilang ini adalah masterpiece. Ya. Nah, masterpiece-nya dari seorang yang sangat luar biasa namanya Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Nah, udah keluar ya nih PowerPoint-nya ya. Ya, puji Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini adalah seorang yang luar biasa, ya. Dan saya bangga punya nama Paul. Ya, saya adore banget sebagai orang yang adore menulis saya. juga. Saya, ya. Siapa? What's your name again? Gitu ya. Jadi sebagai penulis juga saya tuh sangat adore sama Paulus, sama Rasul Paulus. Ya. Bagaimana cara dia menulis ini? Kitab ini nih ditulis tahunnya tuh sekitar tahun 56-58 Masehi, ya. Nih. Rasul Paulus. Ya, dan kitab ini adalah kitab yang boleh dibilang unik karena kitab ini nanti kita akan lihat ya secara detailnya. Tapi kitab ini adalah kitab yang sebenarnya paling lengkap bicara soal Injil. Jadi kalau orang biasanya ngomong yang namanya kitab Injil itu yang mana, gitu kan? Selalu bilangnya yang 4 itu kitab Injil tuh, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita renungkan sungguh-sungguh kitab Injil tersebut, yang disebut Injil Sinoptik ini ditambah Yohanes, adalah kitab yang bercerita tentang perjalanan kisah hidup Yesus. Tapi belum secara lengkap menjelaskan apa yang sebenarnya Yesus lakukan. Ya, jadi memang kitab Injil 4 Injil tersebut adalah isinya adalah cerita tentang perjalanan hidup Tuhan Yesus, tapi penjelasannya sebenarnya justru ada di kitab-kitab yang lain dan yang paling lengkap itu kitab Roma. Ya, oke, mari kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Boleh dimulai dengan, ya. Di sini kita bisa melihat ya. Saya mulai dengan kita membaca dulu dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16. Nah, ini memang kita agak beda dengan kitab Yunus ya. Kalau kitab Yunus itu kita akan, karena kitab Yunus kan memang jauh lebih singkat ya dibanding kitab Roma yang ada 16 pasal. Nah, kita akan paling tidak kita akan selesaikan 8 pasal dulu. Nah, saya lagi berpikir apakah pasal 9 ke belakangnya itu kita akan juga bahas juga, tetapi yang paling penting itu sebenarnya pasal 1 sampai pasal 8. Ngerti pasal 1 sampai pasal 8 sebenarnya itu kunci mengerti seluruh Alkitab. Wow. Jadi untuk yang baru ikutan ya, baru ikutan. Kalau kemarin waktu di kitab Yunus itu kita bilang itu ada teknik yang namanya OIA, jadi observasi, interpretasi, kemudian nanti aplikasi gitu ya. Terus kok sekarang kok nggak ada sih gitu. Nah ya itu juga kita mesti bisa disampaikan. Yang kita kasih tahu di sini ya, waktu kita mau mulai membaca sebuah buku gitu kan, yang penting juga harus ada persiapannya. Ya, waktu kita mau baca Roma itu sebenarnya kita juga harus ada persiapannya itu mengenal siapa sih Paulus gitu. Terus kenapa sih Paulus itu nulis seperti itu gitu. Terus apa sih yang akhirnya mendorong dia sampai akhirnya bisa ngomong, misalnya nanti kita temukan sekeras itu gitu. Terus kenapa sih dia beda ngomongnya di sini sama yang di mana, ada yang mirip ada yang enggak. Itu nanti kita sama-sama belajar ketika kita punya persiapan sebelum kita masuk ke kitabnya gitu ya. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita nanti mau menafsir gitu ya, kita juga harus disiplin, kita nggak boleh seenak-enaknya, oh ini berarti tafsirannya tentang ini, oh ini berarti menggambarkan ini, wah semuanya tuh kita buat sendiri gitu ya, padahal ada hal-hal yang kita juga harus disiplin, dia itu emang ngomong kayak gitu ya seperti itu. Ya, gitu. Bukan tiba-tiba ini melambangkan ini adalah pelambang ini.
Kan sekarang gitu ya, semua sibuk. Oh ini gambaran ini gambaran ini. Nah itu yang sekarang kita coba sama-sama ya. Ketika kita membaca sesuatu, kita akhirnya bisa sense gitu loh. Ini dia lagi ngomongin emang benar, atau dia pakai lambang-lambang atau melambangkan sesuatu. Ya itu yang kita mau sama-sama belajar hari ini. Oke, guys. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membaca. Saya minta Ibu Christine baca dulu ya. Ayatnya di layar ada. Silakan Bu Christine. Ya, Pak. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Yes. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Yes. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, puji Tuhan ya. Jadi tadi kita baca Roma 1 ayat 16 dan 17 itu bilang, terima kasih ya Bu Christine ya. Jadi intinya Paulus itu bilang begini ya, dan ini menjadi pembukaan saya ya, bahwa Paulus itu sangat yakin dengan kekuatan Injil yang menyelamatkan. Jadi kalau orang dengar berita Injil, itu pasti orang itu dan menerimanya ya, itu orang itu akan selamat. Ya, itu intinya. Bahwa ketika orang mendengar berita Injil, maka orang tersebut akan selamat. Dan itu yang kita pegang ya sebagai keyakinan kita. Makanya Paulus juga bilang, sebab aku punya keyakinan yang kokoh. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya itu agak berbeda ya. I am not ashamed of the gospel kalau kata Rasul Paulus. Tapi dalam bahasa Indonesia juga bagus ya terjemahannya. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu cerita tentang Yesus itu bukan sekedar sebuah cerita biasa ya, seperti kita baca sebuah berita di koran, tetapi kalau orang mendengar Injil maka itu di dalamnya ada kekuatan dari Tuhan yang membuat orang tersebut bisa selamat kalau dia percaya. Nah, makanya dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan pertama-tama memang orang Yahudi dulu, ya kita ingat ya ketika Yesus datang ke dunia melayani dunia ini, Yesus itu melayani orang Yahudi dulu, gitu kan? Orang Yahudi dari situ baru jadilah gereja yang kepada seluruh dunia ya. Nah, sebab di dalamnya ya dikatakan nyata kebenaran Allah. Jadi di dalam Injil itu ada kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi kalau orang itu percaya kepada Injil, orang itu akan juga semakin percaya, gitu kira-kira. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan itulah yang membuat orang itu menjadi hidupnya benar. Ya karena ketika dia dapat benih iman, ketika dia percaya dan mendengar Injil, nah imannya akan semakin bertumbuh ketika dia semakin mendalami Injil tersebut. Dan itu tujuan Paulus menulis kitab Roma ini. Jadi kalau bahasa sehari-harinya gitu, kalau orang praktis gitu kayak gini, kalau udah ngomong iman, dia itu udah berpindah dari sekedar percaya jadi believer jadi trust gitu. Yes. Gitu. Jadi nggak, kalau percaya tuh gini, percaya nggak kalau ada namanya Yesus? Iya, percaya. Ada orangnya. Percaya nggak ada orang namanya Paul? Iya, percaya. Tapi percaya pada Paul belum tentu. Nah, kalau kita udah bilang iman ini yang ada di sini, yang Injil itu kekuatan Allah, ketika kita sungguh-sungguh memegang Injil itu sebagai kekuatan, kita nggak cuma percaya bahwa Yesus itu memang sekedar ada. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia suruh, apapun yang dia perintahkan, kita udah jalan aja, percaya aja udah. Gitu. Yes. Kalau ngomong apa segala saya percaya aja gitu kan. Ya. Nah, itu percayanya udah beda. Ya. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hal itu, karena itu akan dibahas juga. Apa sih yang dimaksud dengan percaya? Apakah sekedar di dalam pikiran kita gitu ya? Ternyata tidak. Percaya itu bicara soal mengandalkan. Kalau udah percaya kepada seseorang, ya udah berikan hidupnya semua kepada orang tersebut gitu. Sama seperti kita percaya kepada seorang dokter, maka ya udah kita percaya dokter itu bilang apa, kita percaya semuanya gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Next, Gaby.
Ini Gaby ya yang pegang PowerPoint ya? Gaby ada di Tarsis ya? Ada di Roma sekarang dia. Ada di Roma. Iya. Oke, makasih ya Gaby ya. Nah, kitab Roma itu adalah salah satu kitab paling penting di dalam Alkitab kita, ya. Jadi bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, tapi di seluruh Alkitab, ya. Memang sih kita selalu bilang ya, semua kitab dalam Alkitab ya penting gitu kan. Tetapi kitab Roma ini semacam kitab yang merangkum banyak hal di dalam Alkitab kita. Bahkan semua konsep kekristenan sebenarnya ada dalam kitab Roma gitu. Kan mau bahas apa ya, kitab Roma itu pasti mention gitu di dalamnya ya. Walaupun bukannya membahas semuanya, tetapi yang paling penting itu adanya di kitab Roma ya. Dan kedua, kitab ini memberikan gambaran paling jelas dan paling lengkap mengenai Injil. Ya. Seperti saya sudah bilang di awal tadi bahwa yang namanya Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan bicara tentang bagaimana Yesus dari sejak lahir sampai mati sampai naik sampai naik ke surga. Tapi yang menjelaskan kenapa Yesus harus mati, apa yang terjadi waktu dia di kayu salib, itu tidak dijelaskan di kitab Injil dengan selengkap-lengkap dan sejelas-jelasnya. Ya orang memang bisa ngerti dari situ, tetapi Paulus membuat itu menjadi sistematis sehingga orang itu ngerti kitab Injil ya. Sehingga John Calvin bilang begini ya. Calvin adalah seorang tokoh kekristenan ya, yang hidup kira-kira tahun 1600. Baru dikatakan begini, jika seseorang mengerti buku ini, maka bagi dia terbuka jalan yang pasti untuk mengerti seluruh Alkitab. Wow. Malahan tadi Paul itu sempat bilang bahwa pasal 1 sampai pasal 8 itu sudah bisa go ya dengan rasa percaya diri sampai di ayat di kitab yang ke-16. Ya. Pasal yang ke-16 maksudnya. Jadi 8 pasal pertama kitab Roma itu saja sudah lengkap. Nah, jadi bayangkan ya dengan kita ya setia sampai di pasal ke-8, satu Alkitab ini jadi terbuka. Wah, semangat ya. Semangat ya. Cukup jadi semangat. Opung Mama. Oh ya, Mama baru bergabung. Oke, next, Gaby. Gimana sih? Kok nggak bisa? Hilang lagi. Ya, next, Gaby. Nah, halo Mama. Mama. Selamat bergabung. Oke, sama opung Papa juga ya. Jadi tadi kita baru wah ini udah 20 berapa, ada nama-nama baru juga, nanti kita sapa ya semuanya ya. Pokoknya untuk yang baru bergabung ya, kita mau ulangin aja sedikit aja ya. Injil sinoptik itu ya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah memang tentang Tuhan Yesus ya, tentang Tuhan Yesus, tapi itu adalah keadaannya, keberadaan Tuhan Yesus dari lahir sampai akhirnya dia di kayu salib ya, ada dan kebangkitan. Jadi perjalanan. Di situ orang-orang itu dibangkitkan untuk percaya bahwa Yesus itu ada. Itu orang percaya ya bahwa Yesus itu ada. Gitu. Tapi sebetulnya ketika kita membaca Roma, di situ yang kita akhirnya pindah pada karyanya gitu. Bahwa yang harus kita percaya itu sungguh-sungguh sampai akhirnya menjadi pengikut adalah karyanya yang luar biasa. Ya. Keilahiannya dia juga yang ada bersama dengan dia gitu ya. Betul. Jadi lewat kitab Roma kita jadi ngerti kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib. Ya. Gitu. Itu disitulah penjelasannya ya. Oke. Nah, itulah sebabnya Paulus itu gini ya. Paulus ini menarik ya. Paulus itu dia itu bukan salah satu rasul. Artinya rasul yang murid Yesus langsung. Gitu. Paulus itu adalah orang yang hidup generasinya sebenarnya di bawah rasul-rasul yang lain gitu. Dia dibanding dengan Petrus dan yang lainnya, Paulus itu baru masuk belakangan gitu ya. Bahkan kita ingat Paulus ini awalnya adalah bagian dari orang-orang Farisi yang akhirnya menganiaya gereja pada mulanya. Kita ingat salah satu martir pertama yaitu
namanya adalah Stefanus. Ya. Stefanus waktu itu ditangkap karena dianggap bikin rusuh gitu kan, dia menyebarkan agama baru ya, bukan agama Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi waktu itu menangkap Stefanus dan diadili, akhirnya dirajam. Nah, salah satu yang hadir waktu Stefanus dirajam adalah Rasul Paulus. Gitu. Bahkan Paulus itu ikut istilahnya ikut menganiaya yang lain gitu, makanya dia dikirim ke Damaskus. Nah, di tengah jalan ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Nah, jadi Paulus ini walaupun dia mengaku bahwa dia ada rasul ya, tapi yang lain itu banyak yang bilang lah, kamu kan bukan murid Yesus, kenapa kamu ngaku rasul gitu kan? Artinya rasul murid Yesus langsung ya. Makanya Paulus bilang, saya juga rasul, saya ketemu Yesus langsung. Yang dimaksud Rasul Paulus bukan waktu di Damaskus, tapi ini kita baca di Galatia 1 ayat 8 ya, Galatia 1 ayat 8. Siapa yang mau bacakan? Silakan, siapa satu orang bacakan Galatia 1 ayat 8 dan Galatia 1 ayat 11 dan 12 ya, yang di layar ini silakan dibacakan. Siapa yang mau volunteer? Saya baca Aku boleh? bantu ya, Pak? Silakan, Pak Stevi. Saya ya? Ya. Oke. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ya, oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Stevi. Nah, kalau kita baca di sini, ini kita baca sungguh-sungguh ya. Paulus itu membuat satu klaim yang luar biasa. Pertama, dia bilang begini, bahwa Injil yang Paulus dan teman-temannya dan rekan-rekannya sampaikan adalah Injil yang benar. Makanya dia bilang, kalau ada orang lain atau bahkan ada yang ngaku malaikat dari surga beritakan pada kamu Injil yang beda dengan Injil yang Paulus dan teman-temannya dan rasul-rasul yang lain sampaikan, terkutuklah dia. Karena hanya Injil ini yang benar. Nah, yang kita akan pelajari nanti kita Roma ya. Kenapa Paulus bisa mengklaim itu? Karena ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan padamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku, Paulus maksudnya, bukan menerimanya dari manusia. Lihat, Paulus bilang, aku nggak terima berita Injil dari manusia. Dan bukan manusia mengajarkannya padamu. Jadi Paulus itu bilang begini, bukan Petrus yang ngajarin saya, bukan Yohanes yang ngajarin saya, bukan Yakobus yang ngajarin saya. Ya. Saya ini, ya Paulus bilang nih, saya garis bawahi ya, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Wow. Jadi Paulus ini ya, ini perhatikan, Paulus mengklaim bahwa dia diajarin Injil oleh Yesus langsung. Ya. Nah, jadi banyak penafsir Alkitab bilang begini, ya. Jadi kan waktu Paulus nih ceritanya begini ya, Rasul Paulus itu kan perjalanan hidupnya nih, ya. Waktu dia ketemu Yesus di Damaskus, ya dia jadi buta di sana kan ya, semua tahu ceritanya ya, baca di Kisah Rasul. Nah di situ dia kemudian disuruh pergi ke rumah Filipus kan. Nah di sana kemudian dia rupanya bertobat, gitu kan ya, bertobat, dibaptis dan seterusnya. Tapi dari situ kemudian dia itu belum langsung melayani, jangan lupa ya. Walaupun di kitab Kisah Para Rasul kayaknya cuma beda berapa pasal, tapi dia itu butuh bertahun-tahun. Paling tidak dia itu ada di, kalau kita baca di Galatia juga ya, ayat 17 dan 18. Galatia 1 ayat 17-18 di PowerPoint memang nggak ada, mungkin Bu Tamara ketemu nggak? Apa? Galatia 1 ayat 17 dan 18 ya. Bisa dibuka.
Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, jadi kemungkinan Paulus itu ketika dia ada di Arabia, lihat ya tadi ya di ayat 17 ya, betul ya? 17. Dari Damaskus dia itu tidak kembali ke Yerusalem, tapi dia berangkat itu ke tanah Arab. Berangkat ke tanah Arab. Nah, di sana dia rupanya dididik. Entah siapa yang mendidik, intinya di sana dia mendapat pernyataan oleh Yesus Kristus langsung. Jadi dia bilang kan, saya nggak terima Injil ini dari manusia, dan tidak ada manusia mengajarkan pada saya. Artinya dia klaim bahwa Yesus sendiri yang ngajar dia. Wow. Nah ini nih berani banget loh. Kalau dia bilang dia nggak terima dari manusia, ya. Kan dia bilang berarti itu kan berarti dia terimanya langsung dari Yesus. Tuhan kan? 12 kan itu. Nah itu, tuh. Tuh. Wow. Hebat banget nggak itu dia itu? Ya. Jadi para ahli Alkitab memprediksi kemungkinan selama di Arabia inilah dia diajar langsung oleh Yesus Kristus mengenai Injil. Jadi Injil itu seperti apa sebenarnya? Ini ya. Dia diajar oleh Yesus dan kita bisa menerima yang lengkapnya ini, puji Tuhan, ya, dalam surat kepada jemaat di Roma. Ya. Karena surat ini tuh unik, ya. Nanti kita akan lihat ya kenapa uniknya. Tapi unik banget dan kita bersyukur sekali ada jemaat di Roma sehingga Paulus harus nulis surat ini kepada jemaat di Roma karena kebutuhan Injil ini. Oke, nah sampai sini semua bisa ngikutin ya, bisa nangkep ya. Kalau bisa boleh dong kasih jempol gitu ya, jempol digital atau jempol beneran boleh lah. Reaction. Yeah. Wow. Oke ya, sampai sini kalau ada yang mau tanya boleh loh ya. Ya. Langsung buka, semua. langsung raise hand aja kalau misalnya ada yang mau tanya ya, langsung okay. Ini tapi ya itu luar biasa ya, langsung mengakui karena susah loh. Kalau sekarang aja kalau ada yang ngaku misalnya gini ya. Ngaku bahwa dia adalah rasul gitu atau dia adalah nabi ya atau gitu atau orang menganggap dia tuh dia sekarang kan ada ya rasul nabi gitu ya ada. Gitu. Tapi rasul sekarang itu beda dengan rasul 12 murid Yesus dan plus Paulus ya tapi itu aja kita susah ya terima kecuali dia palsu gitu kan. Betul. Nah itu yang menarik jadi Paulus pun sebenarnya mengalami kesulitan waktu itu karena kan siapa ini gitu kan tiba-tiba muncul kan zaman dahulu kan belum ada Alkitab seperti sekarang ya kita bisa ngecek. Nah Paulus itu tiba-tiba muncul bahkan dulunya adalah seorang penganiaya orang Kristen tiba-tiba jadi ngajar-ngajar begini bener enggak nih gitu kan. Nah, jadi Paulus pun dulu itu harus berusaha dengan sangat keras untuk kasih tahu saya ini rasul loh sama seperti itu tuh yang 12 itu gitu ya. Jadi kalau gitu iyalah ya. Zaman dulu tuh susah loh. Lebih susah. Bayangin aja itu saudara-saudara Tuhan Yesus. Mereka tidur bareng, mereka gergaji mungkin kayu ngapak bareng gitu ya. Tiba-tiba katanya gitu, itu tuh saudaramu itu kan Tuhan itu nanti Mesias gitu. Kayak rame aja. Mungkin gitu ya. Tapi begitu akhirnya itu terjadi, baru mereka menjadi pengikut yang sungguh-sungguh sangat percaya ya. Begitu ya. Tapi kan susah loh untuk menerima kenyataan itu. Jadi bayangin juga ya bagaimana Paulus ini pada saat dia menulis itu berjibaku. Kita mencoba masuk ke situ ya, paling tidak ya. Ini bayangin ya. Ayat pertama aja kita belum baca nih. Belum. Jadi di sini kita kenalan dulu supaya ngerti ya si Paulus ini apa yang latar belakangi dia kadang bagaimana supaya waktu kita baca tulisannya kita tuh tahu ke urgensinya tuh gimana. Gitu. Belum kita baca ayat pertama aja udah seru nih kan ya. Iya, dengan kita mengenal si penulisnya, kita jadi bisa tahu nih moodnya dia, terus kebutuhannya Roma itu karakternya seperti apa di sana gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya, Gaby, silahkan di next. Nah, kapan surat ini tulis? Nah, surat ini ditulis tahun kira-kira ya, antara 57 sampai 59 Masehi. Ditulisnya di rumah Gaius. Kok bisa tahu ya? Nanti kita akan lihat ya. Di kota Korintus pada perjalanan misi Paulus yang ketiga. Nah, kalau mau tahu kenapa sih kita bisa tahu ditulis dari rumah Gaius?
Kita buka dari Roma 16 ayat 23. Ya. Ibu Mastiar boleh tolong bacakan ya. Roma 16 ayat 23. Roma 16 ayat 23. Di-unmute, Bu. Di PowerPoint-nya nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Roma 16 ayat 23. Oh, ini. Kalau sulit nggak apa-apa, kita yang bantu deh. Mungkin Zoom-nya dipakai, Zoom dan Alkitabnya bareng ya. Iya, soalnya Alkitabnya bareng sama Baik. handphonenya. Ibu Tamara aja yang baca. Ya, Roma Ya, 16. salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Ya, salam. Yang pertama itu ya, Gaius. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Ini Gaiusnya bukan Gaius itu ya. Nanti Marta Rombo aku, Marta Rombo, satu ya. warga kami kan. Nah, jadi di situ jelas Paulus bilang salam dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Jadi kita perkirakan memang waktu surat ini ditulis dia sedang ada di rumahnya Gaius. Ya, Gaius ini nanti akan sering ditemukan ya di kitab-kitab lain itu akan banyak nama itu ya Gaius ya. Nah, kalau dilihat dari konteksnya berarti sebenarnya Paulus itu sudah melayani selama 20 tahun. Ini kurang tahunnya ya. Paulus telah melayani selama 20 tahun. Jadi ini sudah 20 tahun sejak peristiwa di Damaskus itu ya, perjalanan waktu dia jadi buta perjalanan ke Damaskus itu ya. Nah, dan Paulus artinya ya Paulus sudah melihat dan mengerti bagaimana Injil itu bekerja gitu. Jadi ini bukan orang yang baru selamat nih si Paulus nih baru lahir baru, bukan, dia sudah 20 tahun melayani, dia sudah tahu Injil itu apa dan sudah melihat bagaimana Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan orang gitu kan ya. Jadi dia bukan lagi seorang anak muda yang dulu ya mungkin kayak orang baru lahir baru itu kan penuh dengan nafsu untuk memberitakan Injil walaupun salah-salah gitu kan ya. Nah, bukan nih, Paulus sudah jadi orang yang dewasa secara rohani dan sudah punya pengalaman di dalam pelayanan ya. Jadi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma ini adalah tulisan orang yang memang sudah sangat-sangat mature in Christ gitu ya, sudah sangat dewasa di dalam Kristus. Nah, lanjut ya. Gaby, mengapa surat ini ditulis? Nah, pertama ya, kita harus lihat dulu tentang gereja di Roma ini. Ini kan adalah surat kepada jemaat di Roma. Ya. Gereja di Roma ini tidak dirintis dan tidak pernah dikunjungi oleh Paulus. Jadi beda dengan gereja misalnya di Korintus. Gereja itu adalah gereja Paulus itu yang bikin tuh. Paulus yang rintis gereja di Korintus dan yang membangun sampai jadi gereja yang besar. Ya. Jadi dan surat Roma tidak berisi sebuah jawaban atas sebuah masalah khusus terjadi di dalam gereja tersebut. Beda dengan surat yang lain. Ya, kita waktu belajar di STT tentang perkenalan ya tentang surat-surat perjanjian baru, kita lihat misalnya contoh surat di Galatia. Kenapa Paulus tulis surat kepada Galatia sehingga ada surat Galatia itu? Karena di Galatia sedang ada masalah. Jadi gitu ada ya. setiap itu tuh ada peruntukannya, jadi ditujukan kepada siapa dan karena apa. Itu surat-surat yang lainnya. Itu hanya Roma sendiri yang sebenarnya betul. Ya. Jadi kalau di Galatia itu masalahnya adalah legalisme. Yang bilang begini, pokoknya kalau mau selamat, dia percaya Yesus, tapi harus tambah tuh yang lain. Disunat, ya, ikut yang Yahudi. Nah itu Paulus gara-gara itu makanya Rasul Paulus tulis, enggak, yang penting adalah percaya Yesus, titik. Ya. Korintus apa masalahnya? Kenapa ditulis surat Korintus? Karena surat Korintus itu orangnya sudah luar biasa dengan karunia-karunia, tapi semua kacau gitu ya. Ibadahnya kacau, bahkan terjadi masalah moral juga. Ya, Korintus itu kebobrokan moral. Jadi Rasul Paulus perlu menulis itu keras tuh di situ, yang dia tulis di situ. Sampai dia nulis totalnya sebenarnya ada 3 surat, tapi yang ketemu cuma 2 surat. Ya, 1 surat hilang, ya nggak ketemu sampai sekarang. Ya.
Kalau kembali ke Roma, ini Roma itu ya udah surat Roma itu Ya, kalau nggak salah ya correct me if I'm wrong sebagai orang biasa. Kalau di Roma itu ini banyak dipakai untuk diskusi-diskusi teologi tentang iman, keselamatan, pembenaran dalam ini ya, Yesus betul Kristus sekali. ya. Jadi intinya mengenai Injil. Ya, beda dengan Tesalonika. Tesalonika itu masalahnya adalah tentang akhir zaman. Ya, gimana nih kita udah ini ya tadi belum diangkat gitu kan. Nah, makanya Paulus ngajar ke Tesalonika karena ada masalah miskonsepsi tentang akhir zaman. Nah, untuk Roma itu nggak ada masalah di Roma. Nah, Roma kalau pun ada masalah, masalahnya mereka belum mendapatkan Injil yang lengkap. Gitu, ya. Kok bisa ada gereja? Next, Gaby. Ya. Jadi, kenapa bisa ada gereja? Memang tidak dicatat siapapun, tidak ada satupun rasul yang pernah pergi ke Roma. Tidak ada, belum ada. Jadi, kok bisa ada gereja di sana? Bisa ada gereja di sana. Kemungkinan besar gereja di Roma itu berdiri dari orang Yahudi yang ada di Roma, yang Yahudi dari Roma yang datang waktu Pentakosta. Nah, jadi kita sedikit flashback ya ke beberapa puluh tahun sebelum surat ini terjadi ya. Jadi kalau kita ingat ya, sekarang nih ya, kita sudah selesai merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kita sedang masuki masa 40 hari sebelum nanti kita merayakan beberapa minggu lagi kita merayakan yang namanya kenaikan Yesus ke surga ya. Nah, 10 hari setelah itu kita akan merayakan yang namanya Pentakosta yang pasti jatuh hari Minggu. Ya, karena itu hari yang ke-50. Nah, hari Pentakosta itu apa? Nanti kita perlu mengerti sedikit sejarahnya ya. Jadi hari Pentakosta itu sebenarnya hari raya aslinya adalah hari rayanya orang Yahudi. Yang merayakan yang namanya hari raya 7 minggu. Jadi kalau kita baca kitab Imamat, orang Yahudi itu punya 7 hari raya. Ya. Ada 4 hari raya itu di musim semi, artinya kira-kira bulan Maret, April, Mei, dan 3 hari raya itu di musim gugur. Itu kira-kira September, Oktober. Nah, yang pertama itu adalah Paskah, kemudian hari raya buah sulung, hari raya roti tidak beragi, dan hari raya Pentakosta. Kemudian yang berikutnya adalah hari raya di musim semi ya. Hari raya pondok daun. Ini saya juga sering tukar-tukar. Hari raya pondok daun, kemudian hari raya sangkakala, dan hari raya Yom Kippur. Ya. Yom Kippur. Atau tahun baru, ya. Correct me if I'm wrong ya. Saya agak lupa itu yang hari raya di musim gugur ya. Tapi yang musim semi itu ya itu ada 4. Nah, dari 7 ini perhatikan ya Bapak Ibu ya. 3 hari raya itu orang Yahudinya wajib datang ke Yerusalem. Dari 7, 3 itu wajib ke Yerusalem. Nah, sekarang silahkan. Siapa yang tahu dari 7 itu yang mana saja orang Yahudinya harus pergi ke Yerusalem? Silakan, kalau ada yang bisa jawab. Dari 7 ini, ya boleh tulis di chat, ya salah nggak apa-apa, gitu kan kita mencoba ya. Setahu saya sih Paskah ya. Oke, benar. Yang pertama adalah Paskah. Jadi kalau kita baca di Alkitab, ya Yesus kan berapa kali juga merayakan hari raya Paskah. Dan bahkan Yesus mati hari raya Paskah waktu ada di Yerusalem, karena memang semua orang Yahudi ada di Yerusalem. Oke, yang kedua, Pondok daun ya, Pak? Pondok daun, betul sekali. Siapa yang jawab tadi? Ibu Renta. Mastia. Oh bukan, iya. Ibu Renta. Ibu Soalnya Renta. mirip sama Ibu Mastia. Ya, betul, Pondok Daun. Jadi orang Yahudi itu datang ke Yerusalem, kemudian mereka membangun pondok-pondok karena hari raya Pondok Daun ini mengingat bagaimana mereka ada di padang gurun. Ya, jadi di padang gurun itu kan nggak punya rumah, jadi mereka bikinnya pondok-pondok gitu ya. Jadi yang kedua. Nah, yang ketiga, barusan disebut nih,
Pentakosta. Nah, jadi, Paskah yang tadi Pak Stevi sebut dan Pentakosta itu kan kira-kira bulannya Maret, April, Mei. Sedangkan Pondok Daun, Yom Kippur dan Hari Raya Sangkakala itu adalah bulan November dan September kira-kira. Nah, Paskah ke Pentakosta itu orang Yahudi itu bedanya adalah 7 minggu, makanya disebut Hari Raya 7 minggu, 50 hari. Asal muasal dari mana sih? Jadi begini, ingat Paskah pertama orang Yahudi kapan? Paskah pertamanya orang Yahudi, bukan kita ya. Paskah pertamanya orang Yahudi kapan? Waktu keluar dari Mesir. Waktu keluar dari Mesir. Ya, perayaannya adalah ketika mereka itu tulah yang ke-10, ya, anak sulung dari setiap rumah itu diambil Tuhan, ya. Kecuali ada apa? Ada darah. Darah. Itu labur darah di palang pintu. Kalau ada darahnya, nggak peduli dalamnya siapa, ya, itu tidak akan mengalami tulah tersebut. Ya, bayangin loh. Ini berita yang luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bagian dari berita Injil. Tuhan tidak lihat siapa di dalam rumah itu. Mau orang Yahudi kayak siapa tahu ada orang Mesir tuh yang dengar juga kan gitu kan. Nah, gue juga pasang deh gitu kan ya. Tuhan nggak lihat di dalamnya siapa. Tuhan lihat pokoknya ada darahnya apa enggak. Ada yang melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan, ada percikan darah di situ ya, ada darah. Ya. Yang tercurah ya. Betul. Mau orang yang di dalamnya pembunuh berantai kali ya, kita nggak tahu ya, atau orangnya kudus banget, enggak. Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan lihat ada darahnya apa enggak di palang pintu. Lihat itu. Itulah berita Injil. Yang penting ada darah Yesus, nggak peduli siapapun, maka dia akan diselamatkan. Jadi kita ini juga ya di zaman now ini nggak peduli lah kalau misalnya penjahat sekalipun ya, kita orang paling bejat sekalipun, kalau kita percaya pada, kita bertobat, kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanan di kayu salib, pada darah yang tercurah di situ, selamat. Seperti si penjahat yang juga disalibkan bersama. Ya. Tuhan nggak pandang siapapun. Amin. Amin. Luar biasa ya. Nah, tapi kemudian mereka jalan tuh kan keluar dari Mesir dan seterusnya, bawa rombongan itu kan yang hampir sekitar 2 juta orang itu. 50 hari kemudian mereka sampailah di satu tempat yang namanya Gunung Sinai. Dan mereka menerima apa di sana? Hukum Taurat. Ya. Nah, sekarang pindah sekitar 4.000 tahun kemudian. Waktu zaman Yesus. Pada saat orang Yahudi ngumpul di Yerusalem, Hari Raya Paskah. Ya. Semua ada di Yerusalem. Disitulah Yesus disalibkan. Dan semua orang dari berbagai daerah, termasuk yang dari Roma itu lihat loh. Karena memang wajib kan? Dari Roma, dari Mesopotamia, dari Persia disebutnya di situ ya, dari Turki ya, kalau zaman sekarang ini berarti dari seluruh daerah Timur Tengah, bahkan dari Eropa juga, dari Afrika ya, itu semua kumpul di Yerusalem pada hari Paskah karena diwajibkan ya, dan mereka di situ melihat bagaimana Yesus disalibkan. Kemungkinan mereka semua bilang salibkan dia ya, tapi kemudian 50 hari kemudian setelah mereka pulang ke kampungnya, mereka harus balik lagi untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Iya, mereka harus balik lagi karena harus merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sebelumnya atau 7 minggu sebelumnya mereka semua teriakan, salibkan dia. Tapi Hari Raya Pentakosta mereka lihat apa? Roh Kudus dicurahkan. Makanya Petrus kan waktu dia khotbah dia bilang, Yesus yang kalian salibkan itu. Yang kalian semua salibkan itu, ya kan? Nah, kalau kita baca Kisah Rasul ya, pasal yang kedua itu dijelas dikatakan daftar bangsa-bangsanya tuh ya. Coba dibuka ya Kisah Rasul 2. Ya, Ibu Tamara. Ya, ini ya, Kisah Rasul 2. Ayat daftar bangsa-bangsanya itu ya. Ayat 10. Kalau nggak salah dari ayat 9 juga. Ayat 10 ayat 9 ya. Ya. Ayat 10.
dari 9 ya. Ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia. Partia, Elam, Mesopotamia itu kalau sekarang namanya Irak, Iran gitu ya. Daerah situlah Syria. Terus Kapadokia, Pontus, nah, dan Asia. Kapadokia, Pontus, Asia itu Turki kalau sekarang. Lanjut. Phrygia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, ya, Libya segala macam itu, ya, Ethiopia segala macam itu daerah-daerah Afrika. Dan ada yang dari Roma. Roma itu di Eropa atau di Italia. Rupanya orang Yahudi waktu zaman itu sudah kayak orang Batak juga ya, pergi kemana-mana gitu kan. Orang Cina juga tuh pergi kemana-mana gitu ya. Kami ada di segala tempat, di segala lokasi. Ya, betul ya. Saya pergi kemana-mana kayaknya ketemu aja orang Batak dan orang Cina juga ya. Nah jadi orang Bugis juga kemana-mana tuh ya, kemana-mana lah. Manado juga ya. Jadi sama lah kayak orang Indonesia juga ya, perantauan gitu ya, mereka berdagang segala macam. Nah, karena harus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pentakosta dan Paskah dan Pondok Daun, ya akhirnya mereka ngalamin tuh orang-orang itu, ya. Jadi mereka menerima keselamatan dan kemungkinan besar juga dibaptis. Karena kan Petrus waktu khotbah kan berapa orang? 3.000 orang. 3.000 orang dibaptis, termasuk mereka ini yang dari Roma ini. Gitu. Ya. Jadi itulah sebabnya setelah beres perayaan mereka sudah dibaptis, mungkin mereka ya belajar sedikit dari Petrus gitu kan ya, mengenai Injil, mengenai keselamatan, mereka pulang ke negara masing-masing, termasuk yang ke Roma. Dan di Roma mereka akhirnya oke deh, kita kayaknya perlu bikin gereja. Bikin sesuatu nih nah, kita. Akhirnya gitu. mereka bangun gereja. Akhirnya adalah gereja di Roma. Tanpa ada satupun rasul yang pergi ke sana dan membangun gereja di sana. Berarti tuh ya waktu mereka lagi di perantauan pas mereka balik tuh resep banget tuh. Ya, resep banget sampai di situ sehingga oke kita harus membangun sesuatu, mereka bangun gereja. Bisa gitu kan orangnya. Lagi berkobar. Ya kan ya. Langsung bangun gereja di sana. Ya. Jadi gitu, itu sejarahnya kenapa ada gereja di Roma, ya. Oke, kita bisa tampilin lagi ya, Gaby ya, itu PowerPoint-nya ya. Nah, seru ya. Sampai sini aja belum masuk loh, tapi kita semakin kenal siapa sih Rasul Paulus ini dan kenapa dia harus menulis di gereja. Pak Stevi mau nanya kayaknya ya. Silakan Pak Stevi. Ya, saya mau tanya, itu yang didirikan gereja apa sinagog, Pak? Karena kalau kita melihat di abad pertama, kan belum terjadi pemisahan ya antara Yahudi Rabbinik sama Yahudi Mesianik, Pak. Itu apakah benar, Pak? Sinagog tolong diulang Pak Stevi, putus-putus tadi. Ya. Oke. Gimana sekarang? Ya, coba. Ya, saya ingin tanya, yang didirikan itu apakah gereja atau sinagog, Pak? Karena kan pada abad pertama itu kan belum terjadi pemisahan ya antara Yahudi dengan yang Yahudi percaya Yesus. Dan baru terjadi pemisahan di abad ketiga ya, setelah Concilium Nicea. Itu apakah gereja atau sinagog, Pak? Mohon pencerahan. Memang ya, terima kasih Pak Stevi. Apakah gereja yang didirikan di Roma itu adalah sinagog atau benar-benar gereja terpisah dari sinagog? Saya yakin sih awalnya pasti mereka tadinya anggota dari sinagog setempat gitu. Ya karena orang Yahudi kan pasti ngumpul di sinagog, cuma mereka sudah diubahkan gitu kan. Mungkin dari sinagog itu akhirnya berubah jadi gereja. Dan which is itu yang terjadi sebenarnya di hampir semua komunitas Yahudi di seluruh tempat waktu itu. Paulus itu kalau pergi menginjil, yang pertama didatengin itu bukannya kelompok kul terdekat, belum ada. Yang didatengin adalah sinagog. Emang Paulus ini emang luar biasa, dia nggak pusing-pusing, dia sikat aja begitu kan ya. Militan. Militan banget gitu kan ya. Nah gitu ya.
Oh, Kak, terima Nah, kasih, sangat jelas. Ya, jadi kemungkinan besar sinagog, Pak, sebenarnya, ya. Oke. Iya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram ya, Ana. dari Anna Kusdiani ya. Setelah Paulus menerima Injil, dia tidak langsung melayani. Apa yang menguatkan motivasi Paulus untuk melayani? Apakah ada kita menegaskan kapak? Wah, sebenarnya bukannya tidak langsung melayani, dia pasti pengen melayani ya, tetapi dia juga nah, masalahnya begini, Paulus itu tadinya awalnya adalah penganiaya. Ya. Jadi waktu dia pertama kali ke Yerusalem pun semua orang itu begitu ngelihat, lah itu kabur semua. Bisa bayangin kan? Ya bisa bayangin ya, misalnya tadinya gitu kan ya, teroris yang kita terkenal gitu kan, yang kita kenal banget gitu kan ya. Kita tahu dia sering menganiaya orang Kristen, bahkan bakar gereja gitu kan, tiba-tiba ada di depan rumah gitu. Iya loh. Nah, itu kan. Jadi Paulus itu diproses. Betul. Jadi Paulus itu tidak langsung melayani karena banyak alasan ya. Pertama dia juga harus diproses dulu, harus diajarin dulu, dan orang itu belum bisa terima Paulus langsung gitu ya. Nah, ayatnya di mana banyak gitu ya. Jadi harus lihat juga dari berbagai kitab gitu kan ya. Jadi ada ayat-ayat yang menegaskan ya. Tapi intinya pada akhirnya Paulus akhirnya melayani gitu ya. Dan dia sebenarnya dari awal memang terbakar untuk melayani Tuhan gitu kan ya. Karena Paulus itu memang begitu. Begitu dia udah tahu satu hal yang benar, gitu kan ya, dia langsung berapi-api. Orang dulu kan dia juga berapi-api waktu menganiaya orang Kristen karena dia tahu itu benar menurut dia. Dia menganggap itu adalah kebenaran. Ketika menganiaya orang Kristen, dia sedang melayani Tuhan, gitu ya. Nah, Anda nggak usah jauh-jauh deh ya. Kalau misalnya nih ya, kita tiba-tiba nih Ana nanti pergi ke rumah kakakmu atau adikmu. Nah, di situ bukannya nggak mau kan langsung melayani, langsung bilang kamu khotbah lah di situ ya dengan apa yang ada di Alkitab. Itu kan pasti yang dengar juga gini kayak rame aja. Karena dia sangat kenal kita, ya hidupnya kita. Jadi perlu ada proses. Bukannya kita nggak mau, tapi maksudnya nanti Tuhan siapin juga ada perjalanan yang sama seperti Paulus. Waktu dia menerima Injil, dia pengen sebenarnya langsung, tapi ada masanya Tuhan juga siapin gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Agustina Pipit ya. Apakah hanya perlu percaya saja tanpa berbuat kebaikan lalu kita diselamatkan? Nah, ini yang kita mau pelajari justru gitu kan ya. Karena kan sebenarnya basically gitu kan ya, dua hal inilah yang menjadi masalah. Apakah kita ini cukup percaya saja atau kita harus melakukan lagi sesuatu yang lain? Justru ini yang kita mau pelajari. Justru kitab Roma ini yang akan membongkar dengan begitu lengkap ya. Apakah kita masih harus melakukan sesuatu untuk diselamatkan? Apakah kita harus percaya Yesus titik udah gitu kita otomatis masuk surga gitu kan ya? Nah, justru itu. Makanya jangan jangan berhenti ya. Lanjut terus ya gitu ya. Tapi saya tertarik dengan kata-kata apakah hanya perlu percaya saja. Ya, percaya saja tanpa berbuat kebaikan. Nah, kata percaya saja itu cenderung menggampangkan. Ini doang, gitu kan ya. Tapi yang namanya percaya pada Yesus, percaya betul-betul percaya, trust ya, yang udah bukan cuma belief bahwa Yesus itu ada, tapi percaya dengan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perintahkan saja, wah itu nggak main-main. Jadi iya benar sih sebenarnya Agustina Pipi ya, iya percaya aja gitu. Tapi percaya nggak kalau Tuhan bilang gini, kasih 2 pipi ya, kalau ditampar 1 kasih 2-2-nya ya, percaya nggak? Gitu. Doain musuh ya, percaya nggak? Nah, oke ya. Seperti tadi kan. Itu. Jadi memang percaya aja sih. Jadi jawabannya dua-duanya benar. Percaya saja dan berbuat juga gitu. Dua-duanya benar gitu ya. Tapi gitu. Mekanismenya gimana sih gitu kan ya? Apakah percaya plus melakukan sesuatu, berbuat kebaikan, atau percaya saja baru berbuat kebaikan, atau berbuat kebaikan dulu baru percaya? Mana yang benar? Nah, kita akan pelajari di sini ya. Seru ya. Makanya sebenarnya itulah sebabnya Paulus bilang kenapa dia sangat yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Oke, nah jadi tadi ya kita sudah simpulkan. Jadi gereja di Roma ini tidak ada yang merintis. Itulah sebabnya Paulus merasa perlu untuk menulis kepada
gereja di Roma, jemaat di Roma, satu pengajaran ya tentang apa itu Injil supaya mereka punya pengetahuan yang benar tentang keselamatan ya. Oke, lanjut Gaby. Nah, sekarang gimana sih ceritanya Paulus bisa ngerti tentang Roma ini? Ya, nah sebelumnya kita buka dulu ya. Kisah Rasul 18. Ya, Bu Tamara akan bacakan ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Nah, ya. Jadi di sebuah konteks. Jadi kalau kita baca kisah 18 itu ceritanya tentang kisah Paulus ya bersama dengan Priscilla dan Aquila, suami istri ini ya. Nah, rupanya Priscilla dan Aquila ini orang Yahudi yang dulunya tinggal di Roma. Cuma waktu itu ada seorang kaisar namanya Kaisar Claudius yang kejam ya. Claudius itu memerintahkan supaya semua orang Yahudi keluar dari Roma. Ya, entah kenapa gitu kan. Karena orang Yahudi di sana juga bikin rusuh juga rupanya gitu kan ya. Bukan soal kekristenan, bukan ya, tetapi ya karena keyahudian mereka gitu kan ya. Biasa orang Yahudi itu agak fanatik gitu kan. Bagusnya sih gitu ya. Bukan biasa. Jadi mereka nggak mau nyembah kaisar, nggak mau nyembah dewa-dewa, dan kemungkinan itu yang menjadi masalah. Ya. Nah mereka semua diusir dari Roma. Jadi akhirnya Priscilla dan Aquila ini mengungsi ke Yerusalem. Nah, ke Korintus, sorry. Nah di Korintus ketemulah sama Rasul Paulus. Dan di sana mereka cerita tentang gereja di Roma, bahwa di Roma ada gereja. Termasuk si Priscilla dan Aquila inilah jemaatnya gitu kan. Nah, sejak saat itu Paulus sangat tertarik dengan kota Roma ini ya. Coba buka dulu ayat 18-nya, Bu Tamara. Ya. Sampai ayat 19. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ya, ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya, gitu ya. Nah, jadi disitulah sebenarnya Paulus itu bertemu dengan Priscilla dan Priscilla dan Aquila ini rupanya dimuridkan oleh Rasul Paulus sehingga diajak pelayanan kemana-mana ya. Nah disinilah para ahli Alkitab kemudian dengan yakin dari mereka lah Paulus jadi sangat tertarik dengan kota Roma ini ya. Nah jadi belakangan baru ketika Claudius sudah wafat, orang-orang Yahudi kembali ke Roma. Nah, waktu kembali ke Roma, gereja yang ada di Roma ini kan ditinggal nih orang Yahudi. Tapi ada jemaat orang non-Yahudi, orang Romawi. Nah, waktu balik lagi, jemaatnya udah bukan orang Yahudi lagi. Ada orang Romawi. Sementara ini ada orang Yahudi. Mau masuk lagi ke gereja itu. Yang satu orang non-Yahudi, orang Romawi, satu lagi orang Yahudi. Berantem lah. Kenapa berantem? Karena ketidakmengertian tentang Injil. Biasanya orang Yahudi bilang begini, biasanya nih ya, biasanya. Lo bolehlah percaya Yesus kan, tapi jangan lupa Yesus itu orang Yahudi. Jadi harus tahu nih adat istiadat Yahudi, kebiasaan orang Yahudi gitu kan. Nah, disitulah jadi simpang siur. Oleh karena itulah Paulus merasa perlu untuk menulis kitab Roma ini supaya terjadi pengertiannya benar tentang Injil itu bagaimana. Nah, ini tadi ditanya oleh siapa tadi di Instagram? Agustina Pipi. Ya. Sebenarnya kita ini cukup percaya atau harus melakukan juga kebaikan. Ya, karena kalau dasarnya orang Yahudi, saya bayangin ya. Orang Yahudi itu punya
hukum Taurat. Ada 613 hukum. Dengan semua peraturan-peraturan yang sangat detail. Patah leher. Patah leher. Patah leher. Tiba-tiba kekristenan bilang, nggak butuh itu semua. Nah lo, dari opung-opung, apa namanya, kalau opungnya, opung-opungnya opung gitu kan ya, kita udah lakukan itu. Tiba-tiba dibilang itu semua nggak laku gitu kan. Ya gimana bisa nerima? Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Lanjut, Gaby. Jadi, mengapa Paulus menulis surat di Roma? Nah, kita akan baca nih ya. Ini cukup panjang. Roma 15 ayat 17 sampai 20. Siapa yang mau bacakan? Silakan. Ada yang mau bacakan? Yang ada di layar. Bu Mastiar mau bacakan? Jadi atau siapa? Silakan. Ibu Tamara. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Nah, jadi kenapa Paulus menulis surat di Roma? Karena Paulus tahu jemaat di Roma itu adalah jemaat yang tidak dibangun oleh para rasul. Jadi dasarnya itu tidak kuat. Kalau dibangun oleh para rasul, istilahnya nih ya, Paulus nggak akan sentuh. Karena Paulus tidak mau membangun di atas dasar orang lain. Jadi jangan istilahnya ya memanfaatkan gitu loh. Tidak. Paulus itu akan selalu mencari daerah yang belum ada orang Kristen. Disitulah Paulus akan menginjili. Dan Roma ini bagi Paulus termasuk daerah yang walaupun mereka sudah percaya Yesus, tapi belum lengkap nih pengertiannya. Makanya Paulus bilang, aku kemana-mana, aku akan bicara tentang Kristus. Makanya di ayat 18 kan, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dan oleh kuasa tanda mujizat, oleh kuasa Roh Kudus, ya, sampai dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, the full gospel, Injil yang sepenuh. Wow, ya cuma itu tujuan hidup Paulus. Dia nggak punya tujuan hidup yang lain. Ini kita kalau dengar ini ya, saya pelayanan sudah 20 tahun juga gitu kan, tapi kalau melihat Paulus ini saya merasa nggak ada apa-apanya gitu ya. Ini dahsyat banget ini orang ini ya. Dia tuh tujuan hidup cuma satu, supaya Injil diberitakan. Dan dia juga nggak mau memberitakan Injil di tempat orang sudah jadi Kristen gitu, nggak mau. Ya, itulah sebabnya dia menulis kepada jemaat di Roma ini. Dahsyat. Itu maksudnya yang udah Kristen itu kan di sini ditulis ya, di mana nama Kristus telah dikenal orang. Ini militan banget ya. Tidak mencari daerah yang gampang. Yes. Dia mencari yang sulit. Nah, itu militan. Ya, jadi ya seharusnya kita juga ya melihat daerah-daerah mana atau siapa yang belum dengar berita Injil ya. Dan tidak perlu. Jadi di sini tuh justru ya Paulus ini kan nabi rasul. Dia ini kan sebenarnya dia dalam tanda kutip malah justru cari crowd kecil, tapi justru dia yang paling besar nulisnya ya, gitu.
Dia cari crowd yang unpopular buat dia. Iya, yang nggak populer, Ya. jadi kecil gitu dalam tanda kutip gitu kan. Dia nggak, jadi waktu dia mencari yang kecil, justru yang sulit dia populer. Dia paling populer sebagai penulis ya, yang di sini kalau kita bisa lihat itu yang ditangkap dulu dari sebelum kita masuk ke tulisannya. Ya. Wow ya, wow. Jadi next, Gaby. Jadi Paulus itu ingin membuka daerah pelayanan baru, dan ini strategi yang konsisten selalu Paulus lakukan. Yang pertama dia cari daerah yang memang belum ada Injil, kemudian dari situ dia pilih sebuah kota yang paling penting daerah itu, dia bikin gereja di sana, kemudian dia bangun gereja itu, dan gereja itu dijadikan pusat untuk penginjilan untuk seluruh daerah di sekitar gereja itu, sekitar kota itu. Dan ini terjadi di Antioquia. Makanya di situ ada Korintus semua segala macam. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana gereja di Korintus berkembang makin luar biasa, ya. Walaupun memang ada masalah-masalah di sana, makanya Paulus bikin surat. Tetapi karena pelayanan Paulus, ya, bahwa daerah Antioquia itu sebenarnya daerah pusat untuk, kalau kita lihat peta nih ya, untuk daerah timur, gitu. Jadi Turki, Yunani, itu kan Korintus ada di sana ya, Athena gitu kan. Itu tuh daerah-daerah yang Paulus sudah jangkau sampai kalau lihat peta nih, Yunani, Makedonia, Turki, Syria, Iran, Irak, ya Persia itu. Kemudian turun ke bawah tuh ke daerah Arabia, Palestina, Syria, Yordania, kalau sekarang nih ya nama-nama negaranya. Kemudian ke Arabia, ke Ethiopia, Libya, Mesir, gitu kan. Itu semua sudah dijangkau ya oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Tapi daerah barat belum. Dan Paulus melihat, dengar dari ceritanya Priska dan Aquila, Roma ini bisa jadi akan jadi pusat. Dari Roma nanti seluruh daerah di barat, Eropa bagian barat, itu ya berarti Roma, Spanyol, Portugal, ya, kemudian Prancis tuh Galia kalau zaman dahulu namanya ya, kemudian daerah-daerah di atas tuh suku Hun ya, itu kalau sekarang namanya Jerman, gitu ya, itu akan bisa diinjili kalau Roma dimenangkan. Nah, itu strateginya Paulus. Jadi Paulus itu ada strategi. Kenapa dia mau ke Roma? Pertama ya, soal Roma sendiri, harus gereja di Roma itu harus dibenerin imannya, tetapi dia pengen jadikan Roma ini pusat untuk memberitakan Injil dari Roma kemana-mana ke daerah Eropa gitu. Jadi dia itu taktis ya selain militan. Ya. Nah sekarang kita lihat next, Gaby. Kita akan baca ya Roma 15 ayat 23, kita akan baca sampai 29 ya. Perhatikan ini ya. Ibu Kim atau siapa bisa bacakan? Ibu Mastiar. Roma berapa, Pendeta? 15. Yang di layar boleh. Itu ada 15. Ayat 23. 23 sampai 25. Nanti sampai 29 ya. Lanjut sampai 29 aja, Bu. Ya. Nah, yang ini ya, tetapi sekarang. Ya, betul. Tetap harapan Paulus untuk datang ke Roma. Yes. Ayat 23. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ayat 25, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Lanjut ya, Pak. Ya. Ayat 26, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan
untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Amin ya. Jadi terima kasih Bu Mastiar. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya sepertinya cukup jelas ya bahwa Paulus bilang kalau bicara pelayanan daerah ini aku sudah tidak lagi punya tempat kerja. Artinya bagi Paulus ini semua sudah banyak pelayan Tuhannya, sudah diinjili dan seterusnya. Ngapain lagi saya di sini? Tapi saya harus nganterin sumbangan ke Yerusalem karena Yerusalem waktu itu sedang ngalamin penganiayaan dan dahsyat sehingga orang Kristen di sana juga perlu dibantu. Paulus bilang ya layaklah orang Yahudi ini dibantu karena mereka kamu orang non Yahudi diberkati secara rohani oleh orang Yahudi, maksudnya Yesus gitu ya. Nah sekarang bagian kita yang non Yahudi, kamu orang non Yahudi untuk memberkati mereka secara duniawi gitu kan, bantulah mereka itu kasihan gitu kan orang Yahudi di Yerusalem. Nah tapi saya punya, kata Paulus ya, saya punya keinginan untuk pergi ke Spanyol untuk melayani di sana. Nah untuk ke Spanyol saya mau lewat Roma gitu, dan saya yakin nanti kalau saya ke sana kamu anterin saya ke Spanyol gitu ya. Nah kalau saudara buka peta ya dari Yerusalem, Korintus, Roma, Spanyol itu ya itu terus itu arahnya ke barat. Memang urutannya begitu ya. Jadi Yerusalem, Yunani, Italia, Spanyol gitu. Bagi Paulus, Spanyol itu ujung dunia. Karena orang zaman dahulu ngertinya ujungnya itu ya Spanyol itu. Sebenarnya ada lagi ujung sebelahnya tuh ya sampai ke India gitu kan ya. Tetapi kalau ke barat itu karena habis Spanyol kan Portugal, habis itu laut. Nggak ada lagi gitu kan ya. Udah menurut mereka itu udah ujung dunia. Ingat ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi bagi Paulus adalah Spanyol. Nah, jadi Paulus pengen banget pergi ke Spanyol. Dan untuk pergi ke Spanyol harus lewatin Roma. Makanya dia pengen Roma itu jadi Nah, ini ayat yang tadi kita baca ya. Next. Nah, ini ya ayat 29-nya. Ya, jadi tadi sudah dibaca oleh Bu Mastiar ya. Dia pengen banget ke Spanyol. Next. Next. Next, Gaby. Ya. Jadi mengapa Paulus kesimpulan kita tutup dengan ini. Paulus ingin membangun ya, jadi ingin membangun kerohanian jemaat gereja di Roma. Jadi Paulus tidak yakin dia dapat keluar dari Yerusalem dengan selamat. Dia mengirim surat ini supaya mereka dapat ditolong dalam hal rohani, sekalipun dia tidak dapat datang ke Roma. Jadi gini, Paulus itu tahu bahwa dia itu sedang dikejar-kejar, bahkan dia itu sudah harus di satu titik dia tuh harus menghadapi orang Yahudi dan berapa kali dia mau dibunuh gitu kan. Dia takut dia nggak punya umur panjang untuk bisa pergi ke Roma. Jadi sebelum itu terjadi dia kirim dulu surat. Jadi kalaupun dia nggak bisa pergi ke Roma, dia bisa ngajarin dulu orang Roma lewat surat dia. Ya. Ada yang dia tabur. Yes. Nah ya. Walaupun pada akhirnya dia pergi ke Roma juga untuk dihukum mati. Ya. Yang kedua,
Dia yang kedua, next. Dia ingin memberitahu jemaat apa yang dia beritakan. Jadi bahwa Paulus mengajarkan Injil benar. Jika tidak, mereka tidak akan mau mendukung misi Paulus di daerah barat. Jadi Paulus ingin ngajarin dulu doktrin yang benar, supaya nanti waktu kalaupun dia bisa pergi ke Roma, dia akan diterima. Gitu. Dia punya kondite, punya CV yang bagus gitu bagi jemaat di Roma, bahwa dia memang rasul yang sejati. Ya, itulah sebabnya ya Paulus menulis surat yang pada dasarnya adalah pengajaran teologis kepada jemaat di Roma. Jadi mereka semua bisa ngerti Injil. Jadi ketika Paulus nanti datang, Paulus akan diterima dengan baik. Demikian Bapak Ibu. Memang kita belum masuk ke satu pun, sudah sih ya, Roma 15 kita banyak baca ya, kita Romanya. Tetapi Roma 1-nya sendiri kita belum bahas dengan panjang lebar, kita akan lakukan minggu depan. Minggu depan saya sebagai spoiler resmi ya kan, kalau film itu kan ada spoiler kan, ini saya mau kasih spoiler ya. Minggu depan kita akan mulai melihat bagaimana di kitab Roma ini akan secara nggak apa-apa, kita kasih sedikit aja, ternyata ada di sini ya, di next aja. Kita emang suka gitu, kita main spoileran gitu biar orang semua wow. Habis ini tanya jawab ya, silakan Gaby, yang slide 15 ditampilin. Slide 15. Jangan kaget ya, slide-nya ada 150 lebih. Nah, next. Jadi gini ya gambarnya. Oke, apa sih isi surat ini pada dasarnya? Jadi ini, ada dua hukum ya, hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Dan ada dua cara, yaitu salib atau 10 perintah Allah. Ya. Tapi dua-duanya adalah cara untuk bisa benar di hadapan Tuhan. Namun salah satu cara itu mustahil dilakukan dan dilaksanakan. Ada dua cara, tapi cuma satu yang tidak mustahil untuk kita. Yang satunya mustahil. Yang mana? Yaitu kasih karunia dan salib Kristus. Ya, next. Nah, ya, next. Jadi inilah isi kitab Roma ya. Ada 16 pasal, tapi setengahnya itu bicara tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, ya. Jadi ada keselamatan, kebenarannya dalam Allah Bapa, pengorbanannya lewat Allah Anak, dan kuasa kebangkitannya yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus. Jadi pasal 1-8 itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Nah, pasal 9-16 itu bagaimana respon kita. Jadi kalau tadi ada yang nanya, apakah kita cukup percaya? Betul, untuk selamatkan cukup percaya. Tapi setelah percaya harus ada responnya. Jadi pasal 1-8 menjelaskan kenapa kita harus percaya. Pasal 9-16 menjelaskan bagaimana yang kita harus bertindak setelah kita percaya. Gitu. Next. Ini ayatnya, saudara ya. Next. Ini yang sangat terkenal sekali, ya, Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu kamu masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Banyak orang berhenti di situ, bahwa kita itu untuk selamat harus kerjakan keselamatan. Berarti tidak cukup percaya Yesus, harus kerja juga. Ya, kurang tepat, karena ayatnya belum selesai. Kenapa kita mengerjakan keselamatan? Karena ayat 13 bilang, karena Allah yang mengerjakannya di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, saudara, kita selamat itu 100% karya Yesus. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan, itu pun karena Allah yang bekerja dalam kita.
Dengan kata lain, kalau orang sudah ngaku percaya Yesus, pasti hidupnya berubah. Dia akan pasti semakin kudus, semakin cinta Tuhan, semakin rindu untuk melayani, semakin rajin baca Alkitab, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Oke, mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum kita tutup, dan kita akan minggu depan kita masuk betul-betul ke isi kitabnya ya. Ya. Ya, jelaskan ya. Terima kasih buat Ana Gustiani bilang ya. Terima kasih penjelasannya Pak Paul dan Ibu Tamara. Terus ada jempol juga dari Pak Ahmad Mendajaya. Tadi ada yang jawab Pondok Daun ya, Bapak. Itu Idar. Nah, oke. Ada yang mau tanya? Ya, pokoknya ya nanti minggu depan bahasa yang tadi tuh ya, rangkumannya itu pokoknya kita itu nanti bisa lihat di surat di Roma ini ya, bagaimana Paulus itu ya secara rapi ya, karena dia kan orangnya kayaknya tek gitu ya. Jadi dia akan dijelasin secara sistematis ya, bagaimana dia itu bersyukur sekali keselamatan yang dia dapetin ya, dari transform dari orang jahat jadi pengikut yang taat gitu ya. Dia bersyukur sekali atas keselamatan yang dia boleh ambil. Nah itu nanti aplikasinya ya di kitanya tuh akhirnya kita bisa melihat itu dari penjahat gitu kan ya. Terus bagaimana dia akhirnya bisa membedakan ya kemurahannya itu dari hukum ke kasih karunia. Ya gimana tuh dengan hukum yang sekian banyak itu, masa nggak berguna semua? Ya. Buat apa Tuhan bikin itu hukum gitu kan? Kalau ternyata akhirnya cukup dengan percaya saja. Ya. Nah itu semua dijelasin oleh Rasul Paulus nanti. Ya. Jadi nanti di Roma kita belajar bagaimana Paulus merasakan ya dari tulisannya ya kemurahan Tuhan gitu, memberikan dia keselamatan. Waktu dia bisa membedakan betul-betul dari lolos dari hukum ya dan mendapat kasih karunia. Gitu. Itu. Terus nanti itu yang akhirnya dia bilang dia harus mewartakan Yesus Kristus. Kenapa? Itu luar biasa loh. Kita dari hukum ya menuju ke yang diberikan itu kasih gitu. Karena kita mendapatkan itu seperti Paulus, akhirnya dia hanya mau cerita tentang Yesus Kristus gitu. Ya, sampai dan nanti di Roma juga itu kita bisa lihat ya, sebenarnya Paulus itu kasih secara lengkap kayak panduan-panduan praktis buat kita gitu ya, orang-orang Kristen zaman now juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada waktu itu. Tapi nggak ngerti ya aplikasinya di tempat masing-masing. Gitu. Ya, terutama di pasal 9 sampai 16 itu semua isinya aplikatif. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama fokus ya, konsentrasi penuh di pasal 1 sampai 8. Jangan, kalau bisa jangan ada yang bolong-bolong tuh supaya kita nanti nggak bolong, supaya pola berpikirnya itu ngerti gitu. Iya, 9 sampai 16 tuh ini. Karena itu saling berkaitan. Jadi Paulus itu bikinnya itu dia bikin ini dulu karena ini makanya ada ini, dari ini karena alasan ini ada yang ini dan seterusnya. Jadi dia memang indah banget bikinnya gitu ya, sistematis banget ya. Dan dia sampai bilang begini kan, aku berlari-lari menuju dan menganggap yang semua di belakang itu sampah. Jadi semua itu yang sudah pelajari dari kecil sebagai orang Farisi itu dianggap semua sampah. Iya. Semua hukum Taurat itu dia bilang itu nggak bisa menyelamatkan dia gitu kan. Bayangin bisa sampai seperti itu. Ya. Oke. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk malam ini. Silakan Papa kita tutup. Ya, baik. Mari kita. Kalau ini minggu depan ada yang mau didoakan, pokok-pokok doanya DM ya ke kita atau kirim email atau ada di Telegram ya, kita akan bawa dalam doa karena kita juga masih dalam rangkaian, saya sama Paul dalam rangkaian 30 hari doa dan puasa GBI. Jadi siapapun yang mau didoakan ya kirim ya ke kita ya. Yang mau ikut puasa boleh juga. Ya kan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pertemuan kami yang pertama dalam seri baca kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa mengerti, paling tidak kami sudah melihat latar belakang dari kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Bapak, kami sungguh sangat
terkagum-kagum Tuhan melihat karyamu di dalam diri hamba-Mu Paulus. Begitu dahsyat Tuhan pekerjaan Roh Kudus, sehingga Paulus yang tadinya begitu yakin dengan apa yang dia percaya dalam hukum Taurat, sehingga dia merasa dia melayani Engkau dengan melayani orang Kristen, tapi kemudian dia berubah Tuhan, bahkan dia menjadi orang yang begitu militan melayani Engkau, memberitakan kabar baik, bahkan rela mati untuk apa yang dia percayai. Biarlah kami boleh belajar dari hamba-Mu Tuhan, bagaimana kami juga Tuhan dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Biarlah Tuhan sepanjang minggu-minggu ke depan kami diberikan kekuatan dan ketekunan serta kesetiaan untuk kami terus belajar Tuhan. Dan kami yakin Tuhan apa yang kami pelajari ini bisa mengubah tidak hanya hidup kami tetapi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Lewat pelayanan yang kami lakukan, lewat kesaksian hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk setiap yang sudah mengikuti Tuhan, baik yang ada di Zoom, di Instagram, di Facebook, bahkan di YouTube Tuhan, kami percaya Kau akan memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya. Selamat melanjutkan memberkati hari ini, malam ini. Selamat beristirahat buat yang mau beristirahat, yang mau lanjut. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan di-unmute semuanya. Terima kasih banyak. Foto ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Muri ete godang. Maupun Bapak. Oh, ada Ibu Febrina, udah ada Ibu Febrina. Kalau Ibu gimana yang kelompok Ada tadi tujuh. Kanani, nanti kita Japri ya. Ibu Febrina ya. Christine. Kan itu festivalnya sama anak-anak. Aku mau datang lah. Aliana. Mulia Teh Godang, Instagramnya ya. CC, Koko Paul. Ya. Siapa yang saya belum follow? Saya mau follow semuanya. Windrawati, terima kasih. Good night, Pak Stevi ini ya dari Stefanus juga ya, Paul dari Paulus, ya kan ya? Iya, iya. Ada Kalita. Oma ada nggak Oma? Oma udah. Oma nggak ada. Oma kemana Oma? Oma udah tidur. Oke. Salam ya Kak. Thank you. Iya. Ibu Christine. Iya. Ibu Lilis. Lilis mana ya? Wah. Terima kasih kata Mara. Ya. Gimana Ma? Ada pencerahan ya? Sampai jumpa. Dadah. Papa di sebelah sana. Iya, Papa di sana ya. Night semuanya. Itu siapa? Mari jumpa. Dah. Berkati semuanya. Terima kasih kata DM ya. Kata Paul. Iya ya, DM ya.